Pada part ke-133 diambil dari light novel bab 312 sampai dengan 313, pencarian Arya Oulhart. Pada tanggal 21 Maret 1799, Jin, Gilly, dan Murakan kembali ke Taman Pedang setelah liburan mereka yang memang layak. Kuku kuda yang menarik kereta lapis bajaran kandel bergema dengan indah. Jin memikirkan tempat persembunyian Valeria, yang telah diberitahukan Misha kepadanya, sambil sesekali melambai kepada orang-orang kolon dari jendela kereta. Mahmed, ya. Mahmed, kota tanpa hukum, Valeria saat ini didirikan di sana dengan nama palsunya, Arya Oulhart. Ada sebuah penginapan di Mahmed bernama Sumur Cahaya Bulan. Para bos sampah itu menyebut diri mereka raja dan tinggal di sana. Saya menjalankan misi di sana selama masa kadet saya. Apakah Arya Oulhart juga ada di sana? Ya. Sepertinya dia menggunakan Mahmed sebagai semacam markas. Dia tinggal di sana ketika dia berusia sekitar 14 tahun. Ini gila. Seorang gadis manusia berusia 14 tahun tinggal di sarang penjahat itu? Gadis bernama Arya itu pasti cukup berbakat juga. Dan jika dia tinggal di penginapan tempat pemimpin mereka tinggal, apakah itu berarti Arya juga memegang posisi di sarang penjahat, kota? Sejujurnya, aku belum menyelidikinya. Tapi aku setuju bahwa gadis itu seperti pedang yang diasah dengan baik. Ini adalah percakapan mereka sebelum meninggalkan bar Misha, The Shadow. Jin tersenyum membayangkan mantan gurunya yang kini tinggal di Mahmed. Saya pikir dia mungkin berada di Mahmed saat ini. Saya ingat dia mengatakan kepada saya bahwa Mahmed ternyata lebih romantis daripada yang diperkirakan orang. Jin tahu Valeria sudah tinggal di sana selama 2 tahun. Itu sebabnya dia bertanya kepada bartender di Mahmed apakah dia mengenal seseorang bernama Histor ketika dia pergi ke sana untuk menjalankan misi sebagai taruna. Pasti ada alasan dia menggunakan Mahmed sebagai salah satu markasnya. Dia tidak pernah bergerak tanpa tujuan. Jin berusia 25 tahun, dan Valeria berusia 23 tahun ketika mereka bertemu di kehidupan sebelumnya. Mereka telah menghabiskan sekitar 3 tahun bersama. Saat itu, mereka biasa melakukan percakapan yang menyentuh hati dan mengungkapkan pemikiran terdalam mereka, namun Jin tidak mengetahui secara detail tentang semua aktivitas Valeria. Sekarang, dia akan mengenal gurunya 6 tahun lebih awal dibandingkan kehidupan sebelumnya. Rasa ingin tahu menusuknya. Apalagi yang dia pelajari tentang Valeria? Akankah mereka bersama seperti di kehidupan sebelumnya? Jin sempat memikirkan Valeria, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Reuni itu hanya berlaku untuknya. Dia menyadari bahwa terlalu bersemangat untuk bertemu dengannya tidak akan ada gunanya baginya. Dia mengeluarkan 2 mutiara energi bayangan dari saku dalamnya. Mereka dapat dibedakan berdasarkan ukuran dan warnanya. Sungguh menakjubkan, Tuan Muda. Memikirkan manik-manik kecil ini adalah alat perekam, Gilly berbicara sambil melihat mutiara energi bayangan. Jika gadis itu Arya benar-benar dapat memulihkan perangkatnya, aku ingin melihat adegannya juga. Apakah kamu akan segera menemuinya di Mahmed? Murakan bertanya. Ya, aku akan melakukannya, selama aku tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani di Taman Pedang. Kereta berhenti. Para ksatria penjaga membuka pintu. Petrou mendekati kereta dan menyapa mereka. Dia telah menunggu di pintu masuk Taman Pedang untuk kembalinya Jin. Halo, Petrou. Bagaimana liburanmu, Tuan Muda? Aku mendapat istirahat yang layak. Bagaimana kabarmu? Tidak banyak yang harus saya kerjakan, selain urusan administrasi dan pengurusan ruangan ketika Anda tidak ada di sini, Tuan Muda. Saya sangat menikmati waktu saya, Tuan. Terlepas dari apa yang dia katakan pada Jin, hari-hari Petrou cukup sibuk. Dia menjaga tanah klan Volta saat Jin pergi, mendiskusikan masalah Jin dengan Deano, dan menginvestasikan uang yang dialokasikan untuk Jin sebagai pembawa bendera dalam berbagai bisnis yang aman. Di atas semua aktivitas ini, memeriksa keadaan klan adalah hal yang paling membuatnya sibuk. Namun dari usahanya, dia menemukan sesuatu yang aneh. Nyonya Rosa sedang keluar, jadi Anda tidak perlu membuat laporan pengembalian, Tuan. Kemana dia pergi? Saya minta maaf, Tuan Muda.
Saya tidak tahu di mana dia berada. Petrou sepertinya memberi isyarat pada para ksatria penjaga yang mengelilingi mereka saat dia berbicara. Jin menangkap petunjuk itu dan segera menuju ke kamarnya. Petrou mulai berbicara ketika mereka memasuki ruangan. Tuan muda, Nyonya telah pergi ke Benteng Ajaib. Benteng Ajaib adalah rumah para spekter, salah satu kelompok tentara bayaran terbesar dan paling terkenal, bersama dengan Raja Hitam. Hanya ada satu alasan mengapa Rosa mengunjungi tempat itu saat ini. Dia pasti bertemu dengan Keliak Zipley. Tidak banyak tempat di bumi di mana para pemimpin kedua klan bisa bertemu dengan keamanan yang terjamin. Benteng Ajaib adalah semacam area netral dan telah digunakan sebagai tempat pertemuan rahasia klan Rankandel dan Zipley selama berabad-abad. Spectre berhasil mempertahankan skala kekuatan yang mirip dengan Black Kings, meskipun mereka mengambil tugas yang jauh lebih sedikit setiap tahunnya karena mereka menerima biaya tahunan dari kedua klan sebagai imbalan untuk menggunakan markas mereka sebagai tempat pertemuan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Itu pasti sangat rahasia. Kepala juru tulis klan berhutang budi kepada Nona Luna. Saya bisa menggunakannya untuk mengetahuinya, Tuan. Petrou memainkan satu-satunya kartunya untuk membuat kepala juru tulis melakukan perintahnya. Dia seharusnya melakukannya hanya setelah memberitahu Jin. Tapi Jin tidak menegurnya dan hanya menunggu untuk mendengar apa yang dia katakan tentang hal itu. Dia yakin Petrou punya alasan bagus untuk mengambil keputusan ini. Penilaian Petrou didasarkan pada Joshua. Saya menerima informasi bahwa Dewan Tetua baru-baru ini mendiskusikan hadiah untuk pembawa bendera kedua. Saya tidak tahu detail diskusinya, tapi wanita itu pergi ke Benteng Ajaib tepat setelah hadiahnya diputuskan. Jadi, itu adalah hal yang sangat penting. Urusan. Bisakah kamu mencari tahu mengapa tepatnya hadiah itu diberikan? Saya minta maaf, Tuan Muda. Saya tidak dapat mengetahuinya. Tidak apa-apa. Bagus sekali. Setidaknya kedua peristiwa itu tampaknya berhubungan dengan jelas. Jin segera menyimpulkan sebuah skenario. Joshua telah mencapai sesuatu. Dan hasilnya cukup signifikan bagi Rosa untuk menerima sendiri tawaran Zipley. Kalau tidak, Rosa tidak akan pernah bergegas ke Benteng Ajaib secepat ini. Itu bukan Barton Vicena. Ibu tidak mau menemui Keliak karena masalah itu. Jika itu dia akan bertemu dengan Keliak sebelum mengirimku ke misi. Apa sebenarnya yang dicapai Joshua? Petrou meminta kepala juru tulis menceritakan pertemuan ultra rahasia antara Rosa dan Keliak. Tapi dia tidak bisa mengetahui apa yang telah dicapai Joshua atau apa yang seharusnya dia terima sebagai hadiah. Itu hanya berarti bahwa apapun yang telah dicapai Joshua lebih penting daripada pertemuan rahasia kedua pemimpin klan. Jin sedang mencoba berkonsentrasi pada apa yang mungkin terjadi ketika dia mendengar langkah kaki berat di depan pintunya. Jin. Apakah Jin ada di sini? Suara serak. Itu adalah Jet. Jin harus menahan tawanya. Tampaknya dia berhasil meningkatkan jurus terakhirnya, Cascade of Petals. Jin, Petrou, dan Gili mengangguk. Hei, Paman. Bocah cilik. Jika kamu akan berlibur, kamu seharusnya memberitahuku. Aku tidak berpikir kamu akan marah karenanya. Siapa bilang aku kesal? Lupakan saja. Pamanmu merasa terhina dengan ketidakhadiranmu, itulah yang terjadi. Apakah terjadi sesuatu? Tas-tas tua itu tidak mempercayai pamanmu. Haha, ikuti aku sekarang. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk menghapus wajah-wajah keriput itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan di masa sekolah menengahnya. Namun ada sesuatu yang menarik dari antusiasme Jet. Baiklah. Bolehkah, Paman? Jet dengan anggun memimpin seperti anak kecil yang bersemangat dan menuju ke tempat latihan. Dia tidak menyangka keponakannya bertekad untuk memukuli pamannya sejak pertama kali mereka bertemu. Sial! Jet menghunus pedangnya begitu mereka tiba di tempat latihan. Sekarang, lihatlah. Paman tersayangmu telah mengembangkan jurus terakhir yang setara dengan Cascade of Legends yang kamu ajarkan padaku. Paman Jet. Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Apa itu? Saya telah berubah pikiran.
Saya pikir Anda harus menyebut rangkaian kelopak yang ditingkatkan dengan namanya sendiri. Jet memelototinya. Tiba-tiba, kenapa? Aku tidak merasa ingin memamerkan keahlianku kepada para tetua lainnya. Aku bisa membual tentang hal-hal yang kumiliki, tetapi mereka tidak akan pernah menerimaku. Apa yang kamu katakan? Aku sudah mendiskusikannya dengan sekantong tulang tua itu. Kami sepakat untuk memberimu hadiah setelah aku bisa membuktikan bahwa langkah terakhir klan telah membaik berkatmu, setelah kamu kembali dari liburanmu. Dan aku sudah bicara pada mereka tentang gerakan terakhir ke-6, kilat. Petir. Langkah terakhir yang ke-6? Apa yang kamu bicarakan? Tolong jangan beritahu aku bahwa pembawa bendera ke-4 mengadu tentang teknik pedangku yang lain kepada para tetua. Apakah itu sebuah masalah? Lalu Jin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Paman Jet. Aku tidak punya banyak kartu yang bisa kumainkan untuk bertahan hidup di klan yang kejam ini. Aku tidak akan punya cukup kartu bahkan jika aku menyembunyikan semuanya dan hanya menggunakannya di saat-saat yang paling mengerikan. Itu, kurasa kamu bisa merasakan hal itu. Lagi pula, para tetua juga tidak memandang baik padaku. Aku tidak begitu yakin aku harus membagi apa yang kumiliki dengan mereka. Namun, Jin sayang. Apakah kamu tidak peduli dengan reputasi pamanmu? Jika kamu tidak menunjukkannya kepada mereka, mereka akan mengira aku berbohong demi egoku sendiri. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengambil pujian karena telah meningkatkan gerakan penyelesaian ke-4, petal di Cascade. Saya tidak akan mendemonstrasikan apapun tentang langkah penyelesaian ke-6, kilat, dan saya tidak akan pernah melakukan Cascade of Legends sebelum mereka. Jet merasa sangat frustrasi dengan betapa tidak fleksibelnya Jin dalam hal itu. Meskipun dia tidak dapat memahami perubahan mendadak Jin, tidak dapat disangkal bahwa Jin benar. Apakah terjadi sesuatu padanya selama liburan? Kenapa tiba-tiba? Jet sedang memikirkan masalah itu ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bocah itu. Kamu menginginkan sesuatu dariku, bukan? Sekarang dia memikirkannya, sepertinya ada senyuman misterius di wajah Jin. Jin, apakah kamu mencoba bernegosiasi denganku? Kemudian Jin menggelengkan kepalanya dengan cara yang paling sok. Dasar bocah nakal. Sebaiknya kau berterus terang padaku. Kalau permintaanmu masuk akal, aku akan mengabulkannya. Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya. Apa tujuan pembawa bendera kedua, Joshua, sehingga ibu pergi ke benteng ajaib? Mata Jet membelalak. Apa? Tapi kamu baru saja kembali. Bagaimana kamu mengetahui hal itu? Tolong beritahu saya. Sepertinya kamu bertekad untuk merusak reputasi pamanmu jika aku tidak memberitahumu. Saya juga pembawa bendera Rankandel. Saya tidak ingin ketinggalan acara penting klan. Meski terdengar egois, Jin benar. Jet menghela nafas. Jin, aku tidak tahu persis apa yang telah dicapai Joshua. Aku sudah meminta terlalu banyak padamu. Aku minta maaf. Aku berangkat sekarang. Jin menundukkan kepalanya dan berbalik, membuat Jet mengertakkan gigi. Hei, ayolah, bocah. Ya, paman. Apakah kamu memanggilku? Dia berbalik. Jin tampak percaya diri. Dia bertatapan dengan Jet. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal-hal yang akan kuberitahukan padamu. Aku bersumpah aku tidak akan melakukannya. Apakah kamu? Pernahkah Anda mendengar tentang klan bernama Histor? Jin hampir terkejut dengan kata-katanya. Sejarawan? Jin tidak menyangka dia akan mendengar nama itu pada saat dan tempat ini. Apakah pencapaian Joshua ada hubungannya dengan klan Histor? Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Hanya ada satu sejarawan yang masih hidup, Valeria. Saya belum pernah mendengarnya. Jin berbicara terus terang setelah hampir tidak menjaga poker face-nya. Mereka adalah satu-satunya klan yang mengancam Ziples dengan sihir mereka. Alasan mengapa kamu belum pernah mendengar tentang mereka adalah karena mereka dimusnahkan oleh Ziples dan dihapus dari sejarah. Sekarang, hampir tidak ada informasi yang tersisa tentang mereka. Oh, setelah kamu menyebutkannya, aku mungkin pernah mendengar nama seperti itu di masa-masa pembawa bendera sementara.
Pantas saja tidak banyak informasi yang tersisa tentang mereka. Kurasa Ziples sudah menyingkirkan semuanya. Ya, Ziples tampaknya sangat memperhatikan mereka, mengingat mereka masih menjanjikan hadiah untuk klan yang dimusnahkan ratusan tahun yang lalu. Apakah ada yang selamat? Hanya satu. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Rankandel menyadari bahwa Ziples sedang mencari orang itu, jadi klan tersebut diam-diam berusaha menemukan Histor yang masih hidup. Jin belum pernah mendengar Valeria diburu oleh Rankandels. Dia tidak pernah memiliki akses terhadap informasi itu karena di kehidupan masa lalunya, dia tidak seperti seorang pembawa bendera. Banyak yang menganggapnya tidak berguna. Tuanku tidak pernah memberitahuku apapun tentang Rankandels yang melacaknya. Apakah dia tidak pernah menyadarinya? Tidak, itu tidak mungkin. Dia mungkin tidak mengungkitnya karena dia tidak ingin aku merasakannya. Jin dan Valeria jarang berbicara tentang Rankandel di kehidupan masa lalunya karena nama klan Rankandel sendiri melambangkan rasa sakit dan kegagalan terbesarnya. Jadi, apakah pencapaian pembawa bendera kedua ini ada hubungannya dengan penangkapan orang yang selamat? Betapapun kecilnya kemungkinannya, masih ada kemungkinan kecil Valeria telah ditangkap. Dia mungkin telah dibebaskan setelah penangkapannya di kehidupan masa lalunya. Atau melarikan diri. Tidak, bukan itu. Jin merasa lega jauh di lubuk hatinya. Jet berhenti dan melihat sekeliling. Jelas, tidak ada yang memata-matai mereka di tempat pelatihan, tapi dia ingin menekankan kerahasiaan informasi. Meskipun dia tidak ditangkap, tampaknya dia menemukan nama palsu yang digunakan oleh korban yang selamat. Bukannya kita tahu keberadaan atau hak asuhnya. Kita tidak punya apa-apa selain nama, dan maksudmu, itu sudah cukup bagi ibu untuk menemui Keliak dan mengajukan tawaran sendiri? Dan itu sebabnya aku menyuruhmu merahasiakannya, bukan? Sungguh menakjubkan memikirkan bahwa satu keturunan dari klan yang jatuh dapat memiliki dampak seperti itu. Sepertinya Ziples takut pada klan yang disebut Histor ini. Jin teringat kata-kata Misha. Saya tidak dapat memahami apa yang mungkin dimaksudkan oleh Histor dalam visi mereka tentang sejarah. Tapi alasan saya fokus pada mereka adalah karena Ziples tidak dapat memanipulasi catatan sejarah dengan sihir pencatatan mereka. Mantra untuk meninggalkan catatan yang mustahil untuk dimanipulasi. Ziples sebenarnya takut mantra itu akan diperkenalkan kembali ke dunia. Ngomong-ngomong, apakah ini cukup? Paman, kebetulan saja. Sekarang apa? Apakah kamu juga mengetahui nama orang yang selamat? Dan apa yang ibu coba dapatkan dari negosiasi tersebut? Aku berharap hal ini tidak terjadi. Apakah kamu berkulit tebal? Kamu meminta terlalu banyak. Entah itu, atau kamu menganggap pamanmu bodoh. Aku minta maaf. Namun, menurutku reputasimu mewakili nilai lebih dari informasi itu, Paman. Sepertinya kamu berteman dengan penyanjung ketika kamu berada di luar klan. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku tidak tahu secara detail apa pencapaian Joshua. Yang diinginkan ibu pemimpin. Memalukan. Namun kenyataannya, rasanya tidak seperti itu sama sekali. Berita tentang ketertarikan klanku pada tuanku adalah suatu keuntungan tersendiri. Jin menerima kabar tak terduga ini secara gratis. Akan sempurna jika dia bisa mengetahui apa yang ingin dilakukan Rosa dengan benda itu, tapi dia selalu bisa memeriksanya nanti. Memalukan? Oh, bocah nakal. Jika kamu mengubah kata-katamu tentang langkah terakhir, kamu akan mengalami beberapa hal menarik di sini. Tentu saja tidak, Paman. Terima kasih. Jin membungkuk. Jet mendecakkan lidahnya tidak setuju dengan kelicikan Jin. Namun kenyataannya, Jet bukannya tidak menyetujui cara-caranya. Dia merasa senang melihat keponakannya berdiri di hadapannya. Tentu saja, jika dia melakukannya hanya untuk pamer, Jet pasti akan langsung memarahinya. Tapi Jet menganggap Jin hanya bersikap tegas untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pedang Jet mengeluarkan aura dan memancarkan cahaya. Jika kamu bersyukur, pastikan untuk menunjukkan kepada para tetua bahwa kamu telah menemukan petunjuk untuk menyempurnakan gerakan akhir klan. Segera, Jet mulai melakukan gerakan terakhir, versi yang disempurnakan dari gerakan akhir keempat klan Rankandel, Petals in Cascade. Jin fokus pada pedang pamannya.
Dia memperhatikan saat Jet membuka aura di sekitar bilahnya, membuatnya hampir jatuh dan membentuk kelopak bunga. Semuanya seperti pertama kali. Kelopak aura tersebar di jalur yang tidak terduga, yang juga identik dengan yang sebelumnya. Tapi itu terjadi tepat setelah menarik pedang dari tebasan vertikal. Pilar aura tiba-tiba muncul dari tempat rangkaian kelopak bunga dilakukan. Kelopak bunga berulang kali menyatu dan menyebar dari pilar, membuatnya tampak seolah kelopak aura pohon bergemerisik tertiup angin. Master Move of Legends yang kamu tunjukkan kepadaku, Cascade, menumpahkan energi petir kemanapun pedang itu lewat, seperti namanya. Di sisi lain, Cascade of Petal mengikuti pola ke atas. Jadi, aku memikirkan bentuk yang paling efisien dibutuhkan penggunaan aura alih-alih energi petir. Perbedaannya dengan bentuk Cascade of Petal sebelumnya terlihat jelas. Jadi apa yang Anda pikirkan? Ketika aku pertama kali melihat Cascade of Petals, aku pikir jurus itu adalah kelas di bawah Cascade. Tapi sekarang ini sama kuatnya. Cascade akan lebih cocok untuk pertarungan satu target, sedangkan Cascade of Petals sepertinya cocok untuk bertarung banyak musuh. Jet tersenyum lebar hingga bibirnya tidak bisa meregang lebih jauh. Alasan mengapa Cascade of Petals tidak mengungguli Cascade adalah karena kedua teknik itu sama. Faktanya, Cascade of Petals adalah versi Cascade tanpa energi petir, jadi itu jelas lebih lemah. Baru sebulan sejak Jin mengajari Jet Cascade. Namun, Jet menganalisis gerakan yang hanya dia lihat sekali dan mereformasi gerakan terakhir Cascade of Petals satu langkah lebih jauh dalam rentang waktu singkat itu. Ini bukan sekedar perbaikan. Dapat dikatakan bahwa dia secara praktis menyempurnakan gerakannya. Jin menahan komentarnya dan mengemukakan hal lain. Aku mengerti kenapa kamu pasti mengalami banyak hal selama ini, Paman. Tapi aku harus bertanya. Bertanya. Apakah kamu benar-benar berniat mencantumkan namaku pada Cascade of Petals? Aku sudah banyak memikirkannya, tapi ini bukanlah sesuatu yang patut aku hargai. Ini murni pencapaianmu, Paman. Aku sudah bilang padamu aku akan mencantumkan namamu di Cascade of Petals, dan aku tidak akan menariknya kembali. Tetapi, seperti yang kamu katakan, saya tahu Dewan Tetua tidak terlalu senang dengan kamu. Saya juga tahu bahwa pada akhirnya, kamu akan membuktikan bahwa mereka benar. Apakah saya mencantumkan nama kamu dalam drama itu atau tidak, seperti yang selalu kamu lakukan. Lalu mengapa kamu begitu ngotot menghubungkan denganku apa yang telah kamu capai untuk dirimu sendiri, Paman? Apakah karena kamu sudah memberitahu Dewan bahwa kamu mendapat bantuanku? Jet menggelengkan kepalanya. Menurutmu begitu? Itu bukan karena aku menyukaimu atau semacamnya. Aku hanya berpikir akan lebih baik jika aku melunasi utangku lebih cepat. Selain itu, akhir-akhir ini, kamu telah mencapai sesuatu yang penting bagi klan. Hal luar biasa yang dimaksud Jet adalah pembunuhan Barton Vicena. Jadi, pastikan untuk bersikap adil selagi pamanmu masih merasa ingin menunjukkan kepadamu semacam dukungan. Namun, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, jika kamu menyimpang dari apa yang benar, aku akan menjadi orang pertama yang menghunus pedangmu. Saya mengerti. Dan satu hal lagi. Aku berubah pikiran. Tentang apa? Setidaknya sampai aku menyelesaikan penyempurnaan jurus terakhir ke-6, Kilat, juga. Tunjukkan padaku Master Move of Legends lainnya yang Divos lihat. Akan kutunjukkan padamu, tentu saja. Tapi aku ingin kau mengingat satu hal, Paman. Apa itu? Jika itu adalah tetua lain atau siapapun dari keluarga, bukan kamu, aku akan mencegah mereka mereformasi jurus terakhir yang aku miliki. Dan jika kamu berhasil meningkatkan jurus ke-6 juga, kali ini, tolong, masukkan namamu di atasnya. Aku tidak setuju dengan itu. Aku akan mencantumkan namamu juga, jadi berhentilah mengoceh dan tunjukkan padaku langkahnya. Mereka berdua tidak meninggalkan tempat latihan sampai larut malam, sambil menunjukkan keahlian mereka dengan pedang legenda dan jurus terakhir. Setiap kali Jin menunjukkan jurus pedang legenda baru kepada Jet, senyuman di wajah Jet tidak pernah pudar saat dia membayangkan bagaimana mereka akan menggunakannya untuk meningkatkan jurus terakhir, dan bagaimana Dewan akan memohon padanya dan Jin untuk melihatnya. View. Joshua menghela nafas dan duduk di kursi. Dia menyalakan sebatang rokok yang menonjolkan rasa lelah di wajahnya. Seorang wanita tiba di sisinya. Joshua, bagaimana hasilnya?
Itu adalah perempuan yang selalu bersama Joshua. Sepertinya Keliak Zipley tidak menerima tawaran ibu. Percakapan antara Rosa dan Keliak terhenti. Tapi Keliak sudah mendapatkan sesuatu ketika Rosa menyebutkan bahwa mereka telah menemukan nama Histor. Baik penjabat ibu pemimpin dan kami mengharapkan hal itu. Jangan berkecil hati. Nama saja tidak cukup. Saya perlu menangkap Histor agar ibu dapat memberikan tekanan yang signifikan pada Keliak. Wanita itu dengan lembut melingkarkan lengannya di leher Joshua dan tersenyum. Bagaimanapun, kita sudah mengetahui namanya. Hanya masalah waktu sebelum kita menangkap wanita jalang itu. Tikus kotor itu pandai bersembunyi, jadi itu akan memakan waktu. Tapi pada akhirnya, kita akan mendapatkannya sebelum Ziples mengerjakan. Ziples masih belum mengetahui nama Arya Ulhart. Oleh karena itu, kemungkinan besar keluarga Rankandel akan menemukan Valeria terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, Keliak harus menyerah lebih dari yang kita usulkan kali ini. Jadi jangan terburu-buru, Joshua. Itu adalah hari terakhir bulan Maret 1799. Matahari yang terik menyinari kota tempat penjahat berkerumun seperti serangga. Itu adalah tanah yang keras di mana bahkan rumput liar pun tidak tumbuh. Kota sampah dan orang-orang yang melanggar hukum. Mahmed. Ini mengingatkanku pada masa lalu. Jin berusia 15 tahun dan berada di kelas menengah ketika dia datang ke sini dalam kehidupannya saat ini. Dia telah menempuh perjalanan jauh sejak saat itu, tapi Mahmed tidak berubah sedikit pun selama itu. Penduduk kota berbicara tentang kejahatan yang mengerikan seolah-olah itu adalah suatu prestasi. Jalanannya dipenuhi sampah, organ, jari tangan, dan kepala yang jelas-jelas milik orang yang masih hidup. Sama seperti 4 tahun lalu, penjahat Mahmed terkejut melihat Jin memasuki kota. Namun keterkejutan mereka terjadi karena alasan yang sangat berbeda. Itu Jin Rankandel. Ini gila. Apa yang dilakukan pria seperti dia dalam kekacauan ini? Dasar idiot. Jangan lihat dia jika kamu ingin tetap tenang. Itulah yang mereka rasakan terhadapnya. Ketakutan terlihat di mata penjahat Mahmed ketika mereka melihat Jin. Mesa? Ya, tuanku. Pergi dan beritahu Raja-Raja Mahmed di Aula Cahaya Bulan. Aku ingin mereka semua berbaris di luar dan berlutut sebelum aku tiba.